One, two, three, funk it. Jelang Lebaran 2023, inflasi terjadi lagi. Apakah itu hal yang wajar? Hai, perkenalkan aku Inas Tabrisa dari Institut Agama Islam Tazkiyah jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Sebelum kita membahas mengenai inflasi yang terjadi di Lebaran 2023 ini, kita mengingat kembali nih, apa itu inflasi? Nah, inflasi sendiri adalah meningkatnya harga barang secara terus-menerus dan terjadi di banyak barang atau barang yang meluas. Satu atau dua barang aja yang naik, itu belum bisa disebut inflasi. Tapi ketika banyak barang yang harganya naik, maka itu bisa disebut dengan inflasi. Naiknya harga barang? Pastinya itu akan meresahkan masyarakat, bukan? Atau hal itu baik? Atau hal itu buruk? Kenapa hal itu terus-terusan terjadi? Why? Nah, iya, benar. Jadi, menjelang Lebaran ini harga-harga semakin baik. Tapi berita yang ada, pemerintah itu mengendalikan inflasi. Kenapa kalau inflasi itu buruk, kenapa tidak dibasmi? Kenapa hanya dikendalikan? Berarti ada baik juga dong inflasi itu. Nah, apa sih baiknya inflasi dan kenapa hanya dikendalikan bukan dibasmi? Nah, ini dia jawabannya. Udah lihat kan bagaimana terkait dengan inflasi jahat dan inflasi baik. Kita bisa melihat dari penjelasan di samping bahwa inflasi tidak sepenuhnya buruk. Ada dampak baiknya dari adanya inflasi di suatu negara, yaitu untuk mengukur bahwa kesehatan perekonomian yang ada di suatu negara tersebut. Berarti kalau misalnya ada inflasi di Indonesia berarti cukup baik gitu. Nah, tapi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk mengendalikan inflasi ini agar inflasi ini tetap dalam batas wajarnya, yaitu pada persentase 3% yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, apa aja tuh kebijakan-kebijakannya? Maka akan dibahas di sebelah ini.
Teman-teman sudah menyaksikan kan cuplikan video di sebelah. Nah, dari video di sebelah kita bisa menyimpulkan bahwasannya inflasi adalah bertambahnya uang beredar. Jadi banyaknya uang itu ada di masyarakat gitu ya. Masyarakat bisa membelanjakan, bertambahnya kredit dan lain sebagainya. Nah, berarti bagaimana cara mengendalikannya? Yaitu dengan cara mengurangi uang beredar itu. Pemerintah memiliki dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, di kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini bukan hanya untuk inflasi saja, tapi juga untuk deflasi, yaitu kebalikan dari inflasi, yang dimana perekonomian tidak berjalan dengan baik atau kurangnya uang yang beredar di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita fokusnya pada inflasi nih, maka kita akan membahas kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti yang ada di penjelasan berikut ini nih. Cekidot. Nah, untuk kebijakan fiskal itu ada dua, ada fiskal kontraktif dan ekspansif gitu. Nah, untuk menanggulangi inflasi itu kita menggunakan kebijakan fiskal kontraktif, yang dimana itu menaikkan pajak gitu. Misalnya nih contohnya, Bu Sri Mulyani melihat bahwa ini sekarang terjadi inflasi, maka dia harus mengurangi uang yang beredar dengan cara dia menaikkan pajak penghasilan bagi orang yang berpenghasilan tinggi mencapai 35% seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari kebijakan fiskal untuk inflasi, yaitu kontraktif. Nah, untuk kebijakan moneter itu misalnya menaikkan suku bunga gitu. Nah, ketika menaikkan suku bunga itu orang-orang enggan untuk kredit gitu, sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar kayak gitu. Terus contohnya Bank Indonesia menjual berarti kan kalau menjual itu pastinya uang itu masuk ke Bank Indonesia gitu. Masyarakat mendapatkan surat berharganya seperti itu. Nah, itulah contoh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, sampailah kita di akhir sesi, yaitu kesimpulan. Telah dijelaskan dari awal sampai akhir, dari penjelasan inflasi sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk pengendalian inflasi sudah dijelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan di kesimpulan kali ini kita mau mereview gitu ya, mau meringkas kembali terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi. Jadi inflasi itu adalah bertambahnya uang yang beredar, di mana harga-harga naik pada beberapa barang gitu ya, bukan hanya satu atau dua, tapi mayoritas barang hampir naik semuanya. Nah, dengan adanya kenaikan barang itu, biar tidak menyiksa masyarakat gitu ya, maka pemerintah gitu ya sebagai badan regulator gitu ya membuat kebijakan, yaitu moneter dan fiskal, di mana tujuannya untuk mengurangi uang beredar agar inflasi ini tidak tinggi gitu. Inflasi itu baik gitu ya kalau dia itu tidak lebih dari batas wajarnya. Batas wajarnya berapa? Kenaikan sejumlah 3% seperti itu. 3% itu udah maksimal banget gitu ya. Kalau misalnya di atas 3% berarti perlu ditingkatkan lagi gitu ya keefektifan dari kebijakan-kebijakan yang sudah dimiliki oleh pemerintah seperti itu. Nah, mungkin itu saja kesimpulan pada sesi kali ini gitu ya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, dan kita sebagai pemuda agent of change gitu ya, itu harus paham gitu, terkait fenomena-fenomena yang terjadi pada negara kita saat ini seperti itu. Nah, mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.